Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Pada kesempatan ini aku akan berbagi kepada teman-teman yaitu bagaimana caranya kita membuat diagram normal kuantil and kuantil atau disingkat dengan QQ-plot di dalam Stata. Nah, sebelum saya memberikan penjelasan teman-teman, silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Nah, kita akan melihat satu contoh data yang sudah aku entrykan ke dalam Stata, ya. Nah, di sini seperti kalian lihat di jendela layar kalian ada dua variabel. Yang pertama variabel X dan yang kedua variabel Y. Masing-masing dari variabel ini memiliki observasi sebanyak 32. Nah, pastikan teman-teman ketika mau uji QQ-plot ini kita sudah memiliki data secara full, jadi kita menghindari data yang kosong seperti itu. Karena nanti kalau ada yang kosong akan sangat berpengaruh terhadap diagram yang akan kita buatkan seperti itu. Nah, untuk cara menampilkan diagram normal kuantil and kuantil atau QQ-plot ini kita bisa menggunakan dua cara dalam Stata. Yang pertama, teman-teman kembali ke jendela awal Stata yang kalian miliki. Kalau aku menggunakan Stata yang versi 17, silahkan teman-teman menyesuaikan. Ya, kemudian di kolom menu ini ya ada file edit, kalian pilih yang statistik. Kemudian pilih summarize. Kemudian karena memang kita mau uji distribusi normal atau tidak, ya kita pilih yang distributional plot and test yang di sini. Kemudian ada banyak uji yang bisa kita lakukan. Kita pilih yang bagian kuantil plot yang seperti ini, teman-teman. Ya, kita pilih. Kemudian akan dibuatkan ya jendela aktif seperti ini. Teman-teman pilih kuantil variabel 1 apa tadi, yaitu X, kuantil variabel 2 yaitu Y. Apakah bisa satu variabel saja? Kalau untuk Stata tidak bisa, teman-teman, harus minimal dua variabel dalam jendela yang aktif ataupun data yang kalian miliki. Setelah itu kalian bisa pilih OK. Nah, maka tampil seperti ini, teman-teman. Ya, kalau kalian lihat di sini ada sumbu untuk X, ada sumbu untuk Y. Nah, ini cara menampilkannya. Nah, untuk cara yang kedua, teman-teman bisa dengan klik atau ketikkan di komen ini ya, yaitu komen QQ-plot ya, kemudian spasi, teman-teman lanjutkan dengan nama variabelnya ya, X, Y ya. Kalau teman-teman memiliki variabel yang berbeda, misalnya A atau B, ya silahkan diganti A ini dan Y ini menjadi B seperti itu. Jadi mengikuti, teman-teman, jangan sampai ada kesalahan huruf ataupun kapital dalam penamaan komen ini karena dia sangat berpengaruh. Seperti itu. Kita enterkan. Nah, maka dimunculkan juga diagram QQ-plot ini seperti yang awal tadi, teman-teman. Nah, untuk cara bacanya, teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa beberapa item. Ada judulnya di sini kuantil plot, kemudian ada sumbu Y, kemudian ada sumbu X. Nah, tadinya kita ingin melihat atau membuktikan apakah data kita ini berdistribusi normal atau tidak. Maka kita bisa melihat diagonal ini, teman-teman. Ya, ini garis ini yang menghubungkan ke atas ini adalah tempat di mana titik-titik ini berada, seperti itu. Atau koordinatnya adalah garis yang ini dan titik-titiknya berkumpul di dalam diagonal ini, teman-teman, atau garis ini, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa semua
titik-titik ini mendekat atau melekat kepada garis diagonal ini, seperti itu. Itu artinya data kita itu bisa dikatakan berdistribusi normal, seperti itu. Jadi kalaulah misalnya yang titik-titik ini menjauh teman-teman di angka mungkin di 120, kemudian menjauh dari angka-angka yang lain, ya mungkin kita memiliki data yang belum berdistribusi normal. Apakah benar demikian? Ya teman-teman, kalau mau buktikan silahkan mungkin ubah data kalian ya di sini, buatkan saja angka-angka tertentu yang mungkin tidak menyesuaikan dengan data yang kalian miliki, maka dia akan otomatis menjauh dari garis diagonal ini gitu. Nah, begitulah caranya untuk membuat diagram kuantil-kuantil plot dalam Stata. Nah, kalau kalian ingin mengedit diagram ini tentunya bisa teman-teman dengan pilih di sini ada file ya, kemudian ada start graph editor. Nah, di sini teman-teman bisa pilih atau bisa ganti warna, ukuran dan lain-lain seperti itu. Seperti contohnya kita buat di judul ini, kita ingin misalnya buat lebih kecil atau lebih besar. Ya, kita buat medium small misalnya, maka dia akan sedang. Kemudian kalau kalian mau besar, maka dia akan lebih besar di bagian dari diagram ini, teman-teman. Ya. Kemudian kalau kalian ingin ganti warnanya juga bisa, ya tentunya dengan klik di bagian ini. Di sini ada color, kalian pilih mau warna apa. Ini kebetulan emerald, tergantung teman-teman. Seperti itu caranya. Nah, kalian juga bisa mengkreasikan dari tampilan diagram ini di awal ketika perintah komen ataupun di menu tadi, teman-teman. Nah, misalnya kita ulangi dengan cara yang sama. Ada lembar jendela yang aktif, kita tutup terlebih dahulu. Ini kita stopkan, kemudian kita keluar kembali ke sini. Ya, kita misalnya ingin melihat dengan bentuk tertentu ya, di luar daripada yang di diagram tadi, seperti itu. Kita coba teman-teman, pilih lagi kuantil-kuantil plot, kemudian tetap di kuantil variabel X, kuantil variabel 2 adalah Y. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih plotnya model apa ya. Misalnya kalian bisa pilih scatter, line, connected dan lain-lain. Kalau misalnya drop line, misalnya kita buat, dia akan ditampilkan seperti ini, teman-teman. Ya, jadi cukup banyak pilihan yang bisa kita lakukan untuk bagaimana tampilan dari diagram kita ini lebih menarik, seperti itu. Ya, silakan teman-teman mencoba, dan semoga dengan video ini kalian bisa terbantu. Dan jangan lupa teman-teman tetap dukung channel ini dengan subscribe, like dan share ya. Terima kasih.